Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kembali kita akan maraton analisa saham IPO nih, Pak. Untuk yang akan listing di Januari 2024. Sekitar ada 8 saham yang mau IPO. Ini kita akan analisa, kita coba lihat satu-satu mana yang menurut kita menarik untuk di buy, karena kan nggak mungkin ya kita beli semua hampir 8, itu agak terlalu banyak. Jadi kita analisa satu-satu yang mana yang menarik, nanti yang menarik itu baru kita ambil. Oke. Ya, sebelumnya jangan lupa ya buat kamu yang suka video ini di like, komen, dan juga di subscribe. Thank you yang udah support kita, dan jangan lupa juga nih kalian bisa follow ya, main-main ke Instagram kita di @tradestock.id buat dapetin informasi saham ya menarik lainnya seputar info market, seputar emiten, dan yang lain-lain. Pokoknya lebih banyak update di Instagram. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube kita dan juga di follow Instagram kita. Kemudian kamu juga bisa join nih di Trade Stock Channel buat dapetin ya watchlist saham menarik setiap harinya, dan informasi market update juga di Telegram Channel ya, yang biasa lebih update. Memang kita lebih sering di Telegram Channel. Nah, saya mau mengingatkan buat kamu awal tahun ini, misalkan kamu masih bingung trading harus beli saham apa, nggak punya mentor, nggak punya teman trading, ya join aja di kita ya bareng-bareng. Kamu bisa buka rekening Palburi Sekuritas lewat Trade Stock dengan minimal deposit 5 juta aja. Kamu udah dapetin grup VIP nasabah yang mana kamu akan didampingi langsung tradingnya, dimentorin langsung. Kamu dapat rekomendasi saham juga setiap harinya, saham-saham yang menarik untuk di watchlist, untuk dibeli, seperti itu. Jadi ada market update juga, dan nanti ada Zoom edukasi juga, seperti itu. Jadi ya semua itu gratis. Kalian cukup buka akun dan minimal deposit 5 juta, dan kalian aktif trading menggunakan Valburi. Untuk pendaftaran langsung saja hubungi admin kita di nomor 0851 5855 0463, atau langsung aja scan barcode QR code yang ada di sini ya. Langsung di scan, nanti otomatis langsung terhubung sama admin kita, dan nanti akan dibantu proses opening akunnya. Oke, langsung aja ya. Kita sebelumnya seperti biasa disclaimer on dulu. Jadi semua analisa yang diberikan pada penulisan ini itu murni pandangan pribadi penulis. Ya, berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang dimiliki, dan semua data yang akan ditampilkan pada analisa ini yaitu bersumber dari prospektus perusahaan. Tidak ada yang bersumber dari luar. Investor ataupun trader harus berhati-hati terhadap semua analisa dan rekomendasi yang diberikan, dan setiap investor diwajibkan untuk melakukan analisa kembali sesuai dengan metode yang digunakan. Semua rekomendasi ini hanya bersifat sebagai informasi ya, bukan perintah beli atau jual, dan resiko keuntungan menjadi tanggung jawab investor pribadi, itu harap diperhatikan. Oke, kita akan mulai dari ya seperti biasa ya, background dulu. Yang pertama kita lihat nih perusahaan apa. Nah, Perseroan ini kalau kita lihat backgroundnya ya, Perseroan merupakan suatu perusahaan perbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang industri non-woven ya, secara back to back, business to business, dengan memproduksi produk non-woven sheet yang kemudian digunakan sebagai salah satu bahan baku produk jadi di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, kalau kesehatan seperti pembalut, popok, masker, dan lainnya, hingga sektor konstruksi dan agrikultur. Lumayan, jadi dia pemasok bahan utamanya ya untuk sektor kesehatan, konstruksi, dan agrikultur. Cukup menarik dari background perusahaannya. Nah, saham ini masuk ke dalam sektor consumer non cyclical ya, dengan subsektornya personal care produk, consumer non cyclical. Lalu kita lihat di bagian penawaran umum sahamnya. Ini harus kita perhatikan ya, jumlah penawaran umumnya itu sebanyak hampir 882 juta lembar saham ya, 820 juta lembar saham. Persentasenya sebanyak 15%, 15% yang akan dikeluarkan dengan nilai nominal. Nilai nominalnya cukup mahal ya, 100. Dari kemarin-kemarin biasanya nilai nominal tuh di bawah 50 semua ya. Ada yang 10, bahkan ada yang 50. Jadi nilai nominal itu nilai modal ya. Nilai modal awal 100, terus harga penawaran 250. Jadi intinya Perseroan ngejual modalnya 100 per saham, terus dijual ke publik 250. Nah, kayak gitu. Kalau yang belum tahu nilai nominal. Jadi nilai nominal nilai modal awal mereka. Oke, untuk harga penawaran umum di bursa kita itu ketika IPO di listing di rentan 250 sampai 350 setiap sahamnya. Untuk saat ini belum tahu ya di mana, karena belum ada ini harga resmi, harga pastinya nih di berapa. Oke, untuk total hasil penawaran umum sebanyak-banyaknya Perseroan akan mendapatkan sekitar 308 miliar rupiah. 308 miliar ya, cukup nggak besar-besar banget, tapi ya lumayan lah, 308 miliar.
Oke, saham-saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham ini seluruhnya adalah saham baru. Nah, bagus ya, saham baru yang dikeluarkan dari Fortable Perseroan dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat. Ya, bagus. Jadi bukan IPO ini bukan pengendalinya jualan saham, bukan pengendalinya mau exit, tapi memang saham baru dari Perseroan. Jadi Perseroan menerbitkan saham baru, itu yang harus diperhatikan. Nah, kita lihat ya untuk para pemegang sahamnya, pengendalinya sebelum penawaran umum, di sini sebelum penawaran umum dan di sini setelah penawaran umum. Kita lihat apa saja, siapa saja. Yang pertama ada PT Maju Selaras Jaya Merta dengan persentase kepemilikan sebelumnya 62% dan setelah listing 63% ya. Untuk jumlahnya sama ya, hampir 3 miliar jumlah sahamnya ya. 3 miliar sebelum sesudah juga sama, memang persentasenya berkurang karena Perseroan menerbitkan saham baru. Secara jumlah sama, jadi untuk para pengendalinya ini aman lah ya, nggak jualan. Hari Herjanto, Hartono Herjanto ini kayaknya bersaudara. Lunardi Basuki dan Sasongko Basuki ini juga bersaudara sepertinya ya, karena lihat apa nama belakangnya sama kan. Nah, masyarakat itu ya 15% di sini ya, 882 juta lembar. Nah, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksana di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai 8 bulan. Nah, di sini ada masa periode lock up ya. Jadi untuk PT Maju Selaras, Heri Herjanto, Hartono Herjanto, Lunardi Basuki, dan Pasasongko Basuki itu mereka nggak bakal bisa jualan karena mereka di lock up selama 8 bulan ke depan setelah listing. Kalau listing bulan Januari berarti mereka nanti bisa jualan lagi bulan 8-an ya. Bulan 8 ya, Agustus September lah mereka baru bisa mulai jualan karena ada masa periode lock up. Jadi nggak usah khawatir akan dia hari pertama listing jual, nggak usah takut karena mereka di lock up nggak bisa jualan. Oke, cukup bagus di sini, cukup bagus. Nah, penggunaan dana IPO-nya kita lihat dari 800 miliar tadi ya. 40% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal. Oke, bagus. Sekitar 30% akan digunakan untuk bentuk modal kerja Perseroan, seperti pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain. Oh, bagus. 30% akan digunakan untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank. Oh, ini sepertinya punya pinjaman ya untuk pembayaran, jadi bayar utang nih 30%-nya. Ya 70% untuk modal kerja, oke lah. Masih bagus ini. Kalau semuanya untuk bayar utang baru jelek. Karena ya buat apa IPO, mereka nggak bisa ekspansi karena nggak dapat uang. Ya sebagian 30% aja. Sebagian pinjaman untuk fasilitasi modal kerja. Oke. Bagus sih penggunaan dana IPO-nya. Nah, kemudian kita lihat dari laporan laba ruginya ya, gimana perusahaannya, apakah masih mencetak. Oh, ini kalau di sini dia laporan laba ruginya pakai dolar ya, dalam dolar AS ya. Kita lihat ini bukan juta ya, jadi masa perusahaan cuma cuma 73 juta dolar US ini, jadi pakai dalam dolar mereka. Nanti dihitung sendiri lah ya di rupiah ini. 73 juta dolar kita berapa ya, satu dolarnya 15 ribuan kurang ya, nanti dihitung deh ya. Oke, 2020 periode Desember ya. Kita lihat penjualannya hampir 73 juta US dollar. Lalu tahun berikutnya 2021 77 juta. Nah, naik ya. Lumayan naik. Penjualannya naik. Terus 2022 78-nya naik lagi walau tipis memang. Enggak di sekitaran 70 jutaan lah ya US dollar untuk penjualannya. Naik terus bertahap, tapi memang tipis naiknya, tapi oke, bagus lah. Nah, di periode Juninya 2022-2023 ini turun ya, dari 42 ke 36. Ya, ini turun memang dari sisi penjualannya. Nah, kita lihat dari sisi labanya di sini ya. Laba komprehensif, laba milik entitas induk. Oke, di sini aja langsung 14 juta US dollar. Laba di tahun 2020 ya, periode 31 Desember lalu. Nah, ini turun ya. Dari ke 2021 turun, terus 2022 turun lagi. Tapi masih profit sih, perusahaannya masih profit. Tapi ya profitnya, labanya tergerus nih. Tapi periode Juni ini lumayan naik dari 2 juta US dollar ke 4 juta US dollar ya. Periode Desembernya turun. Dari sini naik. Ya sedang lah ini. Kayaknya di sini mereka beban usahanya ini. Jadi
beban usahanya memang cukup banyak. Beban usaha di sini, beban penjualan, beban umum. Ya kelihatan ya memang agak meningkat sih ini. Dari awalnya beban usaha 5 juta US dollar, 6,9 juta ya bebannya nih meningkat. Nah kan di 2020 periode Juni ini labanya naik karena beban usahanya bisa dipangkas nih di akhir 2023. Ya apa ya? Mungkin 50 lah dari rating 1 sampai 10 5 lah, ini nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek-jelek banget karena masih profit, walau profitnya agak terus turun. Tapi ya periode Juni akhir terakhir 2023 ini lumayan sih naik. Ya semoga bagus lagi sini nextnya. Oke, kalau kita lihat dari valuasinya ya, kalau kita setahunkan di sini harga IPO mereka di 250 dan 350. Saham beredarnya hampir ada 5 miliar ya. 5 miliar, lembar saham 5,8 miliar, PSnya 1,3, 1,9 dengan ROE-nya di 11% dan fairnya 11, 15, BBP 1,3, 1,8. Nah, dengan market cap-nya hampir di atas 1T nih market cap-nya. Lumayan ya, dari kemarin nggak pernah nemu yang di atas 1T. Biasanya di bawah itu kemarin tuh malah ada yang sampai hanya ada 100 miliar gitu. Jadi memang kecil. Nah, ini lumayan lah ya, market cap-nya hampir 1,5. Jadi ada 1T. Kayaknya sejauh ini yang terbesar nih secara valuasi. 1,3 PBB ROE ya standar lah ini secara valuasi. Karena 11, PS-nya 1,3 yang nggak mahal-mahal banget lah, standar. Menurut saya ini standar gitu. Nggak mahal-mahal banget dan nggak murah juga. Kalau PBB 0, baru dan ROE 11 harusnya murah. Ini yang standar lah. Untuk valuasinya standar. Misalkan trader tuh nggak penting valuasi ini, yang penting ini nih underwaternya. Gimana underwaternya kan dalam mengawal IPO. Oke, kalau kita lihat dari penjamin emisi efeknya itu ada 2 ya. Ada BRI Dana Reksa dengan kode broker OD dan PT Realin Sekuritas nih dengan kodenya LS. Oke, sepanjang 2023 OD hanya mengawal IPO ini ada 3 saham ya, NSSS, Aman dan juga Cuan. Ini memang perusahaan yang gede-gede nih kayak NSSS, Aman, Cuan juga. Humi dan LS hanya Humi ya. Nah, kalau kita lihat kinerjanya LS Humi itu di bawah ya, close-nya hijau. Lalu naik sampai berapa persen saya lupa loh. Tapi memang di akhir close-nya masih hijau sih. Nah, NSSS wajar close-nya hijau karena ini underwater cukup banyak ya, karena memang cukup berat juga perusahaannya. Dinaikkan cukup berat, jadi close hijau udah bagus. Oke, lo bagus. Aman juga sama, perusahaan besar, jadi memang nggak bisa langsung gede. Tapi kan kelihatan ya, NSSS Aman setelah IPO close-nya hijau, tapi besoknya naik, walau naiknya tuh slow gitu, nggak kayak brand yang langsung arah-arah gitu. Nah, ini yang paling bagus Cuan ya kita tahu lah. Oke, dia dijamin sama OD, ada beberapa juga penjamin emisi efeknya waktu itu, dan ya memang ini ada di grup Pak Prajogo ya. Memang ya seperti kita tahu grup Pak Prajogo ini lumayan bagus juga, nggak hanya brand Cuan yang hanya ratusan, sekarang udah belasan ribu gitu. Jadi ya oke sih, bagus ya. Nggak ada dari 2 penjamin emisi efek ini nggak ada track record hari pertama langsung di ARB-in sih. Secara underwater ya lumayan bagus. Nah, untuk jadwal IPO sendiri ini ada di masa penawaran awal ya, udah lewat ya. Sekarang aja videonya di record tanggal 27, jadi 18.21 ini udah lewat masa penawaran awalnya. Nanti kita lihat dia di harga berapa fixnya untuk listing di bursa kita. Untuk masa penawaran umum, nah ini diingat ya, untuk kita kalau misalkan kalian mau beli 3-8 Januari 2024, diingetin habis tahun baru pokoknya lah. Untuk tanggal penjatahan di 8 Januari, distribusi 9 Januari. Nah, tanggal listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Januari. Jadi ya memang tanggal 10 banyak tuh ya, 10 sampai dari 8 kalau nggak salah ya. Pokoknya memang ada beda-beda hari, beda 1-2 hari aja sama yang lain. Memang cukup banyak di Januari. Oke, itu aja untuk unboxing saham apa tadi, saya lupa guys. Ya, untuk IPO ini ya, apa sih tadi? Serius saya lupa loh jadinya. MSJA ya? Iya, MSJA, astaga, sorry saya lupa, jadi lupa kode broker ya. Itu untuk unboxing MSJA. Gimana kesimpulannya, buy atau skip aja? Kalau menurut saya ini sebenarnya nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek-jelek banget, sedang-sedang aja. Kalau mau beli ya, ditambah ini nggak ada waran ya. Biasa kalau ada waran tuh jadi pemanis gitu loh buat trader ya. Kenapa? Karena ya kita bisa dapat uang gratis karena ada waran. Jadi ya ini sedang lah. Kalau misalkan 1-10 berapa rating untuk ini MSJA? Menurut saya pribadi 5. Dari prospektus yang ada, dari sisi fundamentalnya, dari sisi underwaternya gitu ya, dari sisi jumlah saham yang diberikan, pokoknya 5 lah.
Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Di like kalau suka, di dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya, dibahas sama EPO yang lain. Tulis aja di komen. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Oke, thank you semuanya.